Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Perkenalkan, nama saya Nasriatul Fajar. Saya merupakan mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada semester ini, saya akan mengulas sedikit tentang dinasti Abbasiyah. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang sejarah dinasti Abbasiyah secara singkat. Simak keterangan singkatnya ya. Keruntuhan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas yang merupakan paman Rasulullah SAW. Kemudian, khalifah pertamanya ialah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim atau Alawiyun pasca wafatnya Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan juga anak keturunannya. Namun, pada akhirnya pemikiran tersebut tidak bisa dijadikan pegangan dan kalah telak di masa awal Islam. Pemikiran bahwa kekuasaan itu adalah hak semua kaum muslimin dan siapapun berhak maju selama dia mampu memikul amanah merupakan pemikiran yang menang pada masa itu. Pada dinasti Abbasiyah terdapat 5 periode dengan 37 khalifah. Selain itu, tercatat beberapa nama yang berhasil membawa dinasti Abbasiyah mengalami kejayaan. Yang pertama yaitu Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah. Yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur. Yang ketiga, Harun ar-Rasyid. Yang keempat, Al-Ma'mun ar-Rasyid. Dan yang kelima, Al-Mu'tasim. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu dimulai dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1250 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan maupun pendidikan Islam yang diterapkan pun berbeda-beda sesuai dengan politik, sosial, dan budaya yang terjadi pada masa-masa tersebut. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu mengenai kronologi munculnya gerakan bawah tanah Bani Abbasiyah untuk pertama kali. Semuanya berawal dari ketika mereka membentuk gerakan di bawah tanah dengan melakukan propaganda atau menyusun kekuatan secara diam-diam dengan tokohnya antara lain Muhammad al-Abbas, Ibrahim al-Imam, dan Abu Muslim al-Khurasani. Dari ketiga tokoh propaganda tersebut, Abu Muslim al-Khurasani merupakan propagandis yang paling sukses dan terkenal. Dalam hal ini, mereka menerapkan politik bersahabat, yang artinya keturunan Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Bani Umayyah atau siapapun. Yang kedua, menggunakan nama Bani Hashim atau Ahlul Bait. Hal ini dimaksudkan agar mendapat simpati umat dan dukungan dari kelompok pendukung Ali atau Syiah. Dan yang ketiga, menjadi Khurasan sebagai pusat kegiatan gerakan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Strategi ini ternyata berhasil menghimpun kekuatan besar dan dahsyat yang tidak bisa dibendung lagi oleh golongan manapun. Dalam perjuangannya untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, para tokoh pendiri dinasti Abbasiyah menerapkan cara kepemimpinan yang bersifat kolektif, namun tertutup dengan gerakan bawah tanah. Para tokoh pendiri dinasti Abbasiyah menetapkan 3 kota sebagai pusat kegiatan, yaitu Kota Humaimah sebagai pusat perencanaan organisasi, Kota Kufah sebagai kota penghubung, dan Kota Khorasan sebagai pusat gerakan praktis. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai keruntuhan dinasti Abbasiyah dan kolerasinya dengan kehadiran bangsa Mongol. Keruntuhan kekhalifahan Bani Abbasiyah dimulai pada awal tahun 1258 Masehi.
di mana pada saat itu Hulagukan yang berasal dari Wangsa Ilkhanat atau Mongol melancarkan ekspedisi militer ke Timur Tengah untuk memperkokoh kekaisarannya. Sebelum mencapai pusat kekhalifahan Abbasiyah, Hulagu lebih dahulu menghancurkan beberapa kota seperti kota Lours, Khawarizmshah, Bukhara, dan juga Alamut. Namun, saat itu Khalifah Al-Mu'tasim menolak untuk menyerah dan sebagai akibatnya Hulagukan mulai mengepung Baghdad pada tanggal 29 Januari 1258 Masehi. Hulagukan mengerahkan sekitar 120 sampai 150 ribu pasukan. Sementara di Baghdad hanya dipertahankan oleh 50 ribu pasukan Wangsa Abbasiyah. Puncaknya, pada tanggal 10 Februari 1258, Baghdad pun menyerah dan pasukan Mongol menyerbu ke dalam kota, serta mulailah tragedi pembantaian dan penghancuran kota selama 1 minggu. Alasan dipindahkannya ibu kota Kufah ke Baghdad pada masa awal pemerintahan Bani Abbasiyah adalah karena Baghdad merupakan lokasi yang dekat dengan Iran yang saat itu merupakan basis kekuatan Bani Abbasiyah. Terlebih lagi, Baghdad memiliki lokasi strategis yaitu terletak di tepi sungai Tigris yang subur dan terletak pada jalur perdagangan yang penting. Selain itu, pemindahan ini merupakan bagian dari tuntutan Mawali Persia untuk mengurangi dominasi Arab di kekaisaran. Seperti yang diketahui, bahwa Bani Abbasiyah sangat bergantung pada dukungan Persia dalam menggulingkan Bani Umayyah. Pada periode ini, sebuah posisi baru pun muncul, yaitu wazir yang dibentuk untuk mendelegasikan otoritas pusat dan juga otoritas yang lebih besar lagi kepada amir lokal. Oleh karenanya, periode pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah disebut dengan masa pengaruh Persia pertama yang berlangsung pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Selain pemindahan ibu kota pemerintahan, periode ini Islam juga mengalami kejayaan dan juga mencapai puncak masa keemasan. Kemudian, perbedaan dari kekhalifahan Bani Umayyah dan juga kekhalifahan Bani Abbasiyah jika dilihat dari segi politik dan juga kekuasaannya, yaitu dari segi politik, Bani Umayyah lebih memfokuskan pada perluasan wilayah, serta pengikutnya kebanyakan merupakan bangsa Arab. Sedangkan Bani Abbasiyah lebih fokus pada pendidikan. Kemudian jika dilihat dari segi kekuasaan, dinasti Bani Umayyah menggunakan sistem monarki, sedangkan dinasti Bani Abbasiyah menggunakan sistem musyawarah. Faktor yang menyebabkan Bani Abbasiyah tetap berkuasa hingga periode kelima, padahal Bani Abbasiyah sendiri sudah mulai mengalami kemunduran bahkan di periode kedua, yaitu Khalifah di setiap periode mampu membawa kemajuan bagi dinasti Abbasiyah dalam berbagai bidang. Selain itu, mereka menunjukkan kestabilan politik dan perluasan wilayah, walaupun seringkali terjadi tidak dibarengi dengan kemajuan perkembangan keilmuan dan juga peradaban Islam. Ada kalanya, saat kondisi politik stabil dan terjadi ekspansi di berbagai wilayah, perkembangan keilmuan menjadi terhenti karena hanya terfokuskan pada perluasan wilayah. Sedangkan saat kondisi perpolitikan sedang mengalami konflik, seringkali terjadi peningkatan keilmuan pada saat itu. Selain itu, pada masa pemerintahan periode kelima, Khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan hingga akhirnya diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pemerintahan Bani Al-Abbas yang merebut kekuasaan Bani Umayyah dengan kongsi antara Al-Abbas dan Syiah. Berdasarkan kesepakatan antara Khalifah Abbasiyah dan Ali bin Buwayhi yang berasal dari kaum Syiah, keturunan Buwayhi akan diakui sebagai sultan, dan dinasti Buwayhi pun akan mengakui kedudukan Khalifah. Nama-nama mereka dan juga nama Khalifah akan disebutkan dalam khutbah Jumat dan diukir pula dalam mata uang logam.
Sejak saat itulah, kekhalifahan Bani Abbasiyah dikendalikan oleh para amir Bani Buwayhi. Khalifah tidak lebih hanya sebagai simbol, tak berdaya, dan juga tak memiliki kekuasaan politik dan militer. Dinasti Buwayhi pun memindahkan pusat kekuasaannya dari Syiraz ke Baghdad. Di kota itu, mereka membangun Dar al-Mamlakah. Meski begitu, pusat kekuasaan dinasti Buwayhi yang sebenarnya berada di Syiraz, tempat Ali bin Buwayhi atau saudara tertua bertahta. Berkuasanya Bani Buwayhi di Baghdad ternyata mampu menyatukan kembali dinasti-dinasti kecil yang sempat menyatakan keluar dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Itulah pemaparan singkat terkait dinasti Abbasiyah dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.